لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Panjang usia dan kesehatan adalah nikmat terbaik setelah Islam dan iman. Dan hingga saat ini Allah masih amanahkan usia ini untuk kita jalani, dan Allah pun masih lindungi kita di dalam kesehatan yang sangat bagus. Mudah-mudahan semua nikmat-nikmat ini menjadi syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segala pihak yang masih memberi kita amanah untuk melanjutkan kajian ini hingga saat ini. Mudah-mudahan segala kemudahan, segala izin oleh pihak-pihak terkait menjadi catatan kebaikan mereka di depan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, kadang-kadang saya berpikir seandainya bulan setahun itu bisa seperti Ramadan, harapan surga kita itu sangat besar. Sayangnya Ramadan kita hanya sebulan dalam setahun. Sekiranya setiap bulan dari 11 bulan tersebut bisa menyamai Ramadan, sekali lagi harapan dan optimisme surga kita insya Allah sangat besar. Jadi maksud saya jemaah sekalian, mari sama-sama berusaha agar bulan-bulan non Ramadan bisa mirip dengan Ramadan itu. Betapa mudahnya kita salat malam di Ramadan, betapa mudahnya kita banyak tilawah dalam Ramadan. Rasa-rasanya sholat jamaah kita pun disiplin sekali di bulan Ramadan. Ditambah lagi sedekah dan kedermawanan kita pun lebih tinggi di bulan Ramadan itu. Tentu di samping itu adalah kita berpuasa. Jadi kalau ibadah-ibadah Ramadan itu bisa Anda pindahkan di bulan-bulan selain Ramadan, sekali lagi itu insya Allah tanda yang sangat baik untuk kehidupan akhirat kita. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mengawali kajian kita hari ini ada 3 pesan singkat. Mungkin juga tidak singkat kali. Pesan 1 dan pesan 2 adalah tentang zikir, dan pesan yang ketiga adalah tentang akhlak. Adapun tentang zikir jamaah sekalian, ada satu zikir dalam penjelasannya Nabi kita mengatakan zikir ini sangat dikagumi oleh Allah dari manusia. Biasanya kagum itu hubungannya dengan ketidakberdayaan.
ketidakmampuan. Saya lihat orang yang bermain bola luar biasa, lantas saya kagum karena saya nggak bisa. Seandainya saya pintar main bola, saya nggak akan kagum dengan pemain-pemain bola itu. Jadi intinya dalam bahasa manusia sehari-hari kita, kagum itu selalu berhubungan dengan ketidakmampuan. Tetapi Allah yang maha mampu segala-galanya ternyata punya rasa kagum juga. Nah, cuman rasa kagumnya Allah tidak berhubungan dengan ketidakmampuannya Allah. Rasa kagumnya Allah karena dahsyatnya yang nampak dan terdengar oleh Allah itu. Baik, apa zikir yang membuat Allah sangat kagum dengan seseorang? Zikir itu berbunyi, La ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Insyaallah Anda udah hafal semuanya, tinggal urutannya saja yang perlu diingat-ingat. La ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sekarang yang ketiga, La ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apabila seseorang membacakan zikir ini, Allah menjawab, abdi arafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqib. Hambaku benar-benar sadar bahwa dia memiliki Rabb yang mampu menghukum dan mampu mengazab, hingga ia minta perlindungan dan ampunan atas dosa-dosanya. Nah, Nabi kita mengajarkan zikir ini tanpa dihubungkan dengan waktu khusus, yang artinya ini salah satu zikir alternatif Anda di waktu-waktu bebas. Waktu bebas artinya kapanpun Anda mau. La ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi zulman qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik, kalau belum hafal juga nanti saya kirimkan ke grup insyaallah ta'ala. Lalu pesan yang kedua adalah zikir yang dibahasakan oleh Al-Quran, begitu juga oleh Nabi kita dengan Al-Baqiyatus Salihat. Al-Baqiyatus Salihat artinya kebaikan-kebaikan yang abadi. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kita menjelaskan Al-Baqiyatus Salihat, kebaikan-kebaikan abadi dalam ayat ini maksudnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi itu ada 4, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Keempat hal ini dalam bahasa Al-Quran dinamakan dengan Al-Baqiyatus Salihat. Al-Baqiyatus Salihat ini dalam Al-Quran 2 kali disebutkan oleh Allah. Pertama dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Yang kedua dalam surat Maryam ayat yang ke-76.
Dalam surat Al-Kahfi itu Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat, sampai akhir. Jadi dalam ayat ini Allah mencoba memperbandingkan harta dan anak-anak di satu sisi, al-baqiyatus shalihat di sisi yang lain. Harta, al-malu, anak-anak, wal banun, ini hanya manfaat sepanjang usia saja. Hanya manfaat sepanjang usia. Adapun manfaat untuk kehidupan ke depan yang tidak berujung sama sekali, itu hanya al-baqiyatus shalihat. Usia Anda berapa tahun? 80 tahun? 90 tahun? Ternyata al-mal wal banun itu hanya memberi manfaat sebatas usia yang terbatas. Adapun untuk kehidupan tanpa batas ke depan, manfaat yang akan menjadi manfaat bagi Anda adalah al-baqiyatus shalihat. Semua amal saleh adalah al-baqiyatus shalihat. Lebih khusus lagi, al-baqiyatus shalihat itu adalah 4 zikir tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di antara keagungan zikir al-baqiyatus shalihat ditegaskan Nabi kita dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Allah Azza wa Jalla tidak pernah menjawab doa seorang hamba secara langsung kecuali ketika hamba meminta sambil mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam hadis itu seorang Badawi menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, alimni khairan." Wahai Rasulullah, ajarkan aku kebaikan. Maka Nabi ajarkan kepada beliau al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Keluarlah laki-laki ini sambil menghitung zikir yang 4 ini. Beberapa langkah setelah meninggalkan Nabi SAW, dia mundur kembali menjumpai Nabi SAW. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ini 4 hal ini untuk Allah. Subhanallah, alhamdulillah, ini semuanya untuk Allah. Untuk saya apa?" Kata Nabi SAW, apabila setelah membacakan 4 zikir ini kamu mengatakan Allahumma ghfirli, Allah menjawab, ajabtu, akan kukabulkan. Apabila kamu kemudian membacakan Allahumma arhamni, Allah menjawab, ajabtu, akan kukabulkan. Apabila kemudian kamu berdoa Allahumma rzuqni, Allah akan menjawab, qad ajabtu, akan kukabulkan. Jadi pengantar terbaik doa Anda adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebagai tambahan lagi adalah Anda antarkan doa Anda dengan 1 pujian yang membuat 30 malaikat berebut menuliskan pujian tersebut. Apa itu? Iya. Maka mulai hari ini Anda kalau akan berdoa, angkat tangan, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Begitu Anda awali, Anda ucapkan alhamdulillah tersebut, 30 malaikat berebut siapa yang pertama kali mencatat dan menyampaikannya kepada Allah. Setelah Anda membacakan hamdalah itu, sambungkan pujian berikutnya. Karena doa diawali dengan pujian. Subhanallah, alhamdulillah,
wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apapun doa Anda setelah membacakan Al-Baqiyatus Shalihat, semuanya dijawab oleh Allah. Qad ajabtu, qad ajabtu, qad ajabtu. Akan kukabulkan, akan kukabulkan, dan akan kukabulkan. Nanti setelah itu baru Anda baca salawat. Jadi, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammad. Bacakan bangsa 5 kali. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah itu barulah Anda meminta. Baik. Ini keuntungan besar pertama, membacakan subhanallah walhamdulillah sampai akhir sebelum berdoa, bahwa apapun permintaan Anda nantinya akan dijawab oleh Allah. Qad ajabtu, akan kukabulkan. Apabila permintaan itu Anda awali dengan Al-Baqiyatus Shalihat. Kalau Anda lihat di ayat-ayat yang tadi menyebutkan Al-Baqiyatus Shalihat, 46 surat Al-Kahfi, 76 surat Maryam, di kedua ayat ini Allah sebutkan 3 keuntungan besar membacakan zikir Al-Baqiyatus Shalihat. Keuntungan yang pertama, khairun 'inda rabbika thawaban, bahwa Al-Baqiyatus Shalihat adalah khairun 'inda rabbika thawaban, adalah ibadah dan amal terbaik pahalanya di depan Allah. Semua kebaikan Anda menghasilkan pahala. Tapi apa kebaikan dengan pahala terbaik? Jawabannya Al-Baqiyatus Shalihat. Maka Anda lihat salat dari awal sampai akhir semuanya adalah zikir. Dan zikir salat ini tidak keluar dari Al-Baqiyatus Shalihat. Allahu Akbar, awalnya salat, bukankah itu Al-Baqiyatus Shalihat? Ketika Anda rukuk, bukankah di sana Anda tasbih, dan tasbih bagian dari Al-Baqiyatus Shalihat? Kemudian Anda ucapkan alhamdulillah, bukankah itu bagian dari Al-Baqiyatus Shalihat? Tasyahud Anda ucapkan syahadat, bukankah itu bagian dari Al-Baqiyatus Shalihat? Maka ibadah dengan pahala terbaik di depan Allah adalah Al-Baqiyatus Shalihat. Khairun 'inda rabbika thawaban. Yang kedua apa? Khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Bahwa Al-Baqiyatus Shalihat ini menghasilkan dan memudahkan keinginan-keinginan terbaik. Menghasilkan, membuahkan dan memudahkan keinginan-keinginan terbaik. Maksudnya apa? Anda dan saya punya banyak keinginan. Alhamdulillah kita orang yang dianugerahi iman, sehingga apapun keinginan kita nggak akan menjadikan itu sekedar lamunan dan cerita saja. Tapi semua keinginan-keinginan itu akan kita jadikan doa-doa kita di depan Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa Al-Baqiyatus Shalihat memudahkan seseorang menuju keinginan terbaik. Jadi kalau ada satu keinginan Anda, ucapkan Al-Baqiyatus Shalihat. Insya Allah sesuai dengan janjinya Allah, Al-Baqiyatus Shalihat ini mengantarkan dan memudahkan Anda kepada khairun amalah, kepada keinginan-keinginan terbaik. Bahkan jemaah sekalian, zikir Anda untuk keinginan lebih baik daripada doa Anda untuk keinginan tersebut. Ya Allah, aku minta A, aku minta B. Itu Anda berdoa untuk keinginan. Atau yang kedua, Anda punya satu keinginan, Anda tidak memintanya dengan doa, tapi Anda memintanya dengan zikir. Mana yang terbaik?
Jemaah sekalian, meminta keinginan menggunakan zikir lebih utama daripada minta keinginan dengan doa. Dua-duanya kebaikan, tapi mana yang lebih baik? Meminta keinginan dengan zikir lebih utama daripada dengan doa. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas. Hadis ini didhaifkan sebagian ulama, tapi yang betul ini adalah hadis yang bisa dijadikan hujjah. Kata Nabi sallallahu, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man syaghalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin." Artinya, siapa yang sibuk berzikir sehingga tidak berdoa, akan kuberikan kepada orang yang berzikir ini yang lebih baik daripada apa yang kuberikan kepada yang berdoa. Hadis qudsi ya, Allah berfirman, siapa yang sibuk dengan zikir sehingga tidak berdoa, akan kuberikan yang lebih baik kepada orang yang berzikir daripada yang diberikan kepada orang yang berdoa. Jadi kalau ada keinginan-keinginan Anda, berzikirlah al-baqiyatus shalihat. Kemudian niatkan sebagai ikhtiar agar dimudahkan oleh Allah sampai pada keinginan-keinginan tersebut. Lalu di bagi ayat 76 surat Al-Anbiya, Allah berfirman, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Al-baqiyatus salihat adalah pahala terbaik di depan Allah, wa khairum maradda, dan kesudahan terbaik. Kesudahan terbaik di depan Allah, Anda masuk surga, dosa Anda diampuni, timbangan kebaikan Anda akan diberatkan, dan ini semuanya tercapai antara lain dengan kesungguhan membacakan al-baqiyatus shalihat. Nah, baik jemaah sekalian, ini faedah yang kedua. Yang pertama tadi adalah zikir yang membuat Allah kagum, dan yang kedua adalah zikir yang membuat doa Anda dijawab oleh Allah. Qad ajabtu, zikir yang membuat keinginan Anda insyaallah tercapai dengan mudah, yaitu al-baqiyatus salihah. Nah, adapun pengantar yang ketiga jelang pembukaan kajian Madarijus Salikin adalah satu akhlak ya. Dipesankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Hadis ini hadis yang sahih, dinyatakan sahih antara lain oleh Al-Arnaud rahmatullah taala alaihi. Kata Nabi SAW, inna a'jala ta'ati thawaban silatul rahim. Kata Nabi SAW, kebaikan paling cepat berbalas adalah silaturahim. Jadi sejumlah kebaikan, semua kebaikan dibalas oleh Allah. Ada yang ditunda, ada yang disegerakan. Tapi kebaikan paling cepat mendapatkan respon dari Allah, balasan dari Allah, adalah silaturahim. Hatta inna ahlal baiti la yakunu fajra fatanmu amwaluhum wa yakthuru adaduhum. Sampai-sampai kata Nabi, satu keluarga mereka hidup dengan dosa-dosa, tapi tiba-tiba harta mereka berkembang dan jumlah mereka bertambah. Harta berkembang itu jelas, jumlah mereka bertambah jelas juga. Maksudnya apa? Yang bujangan dan gadis menikah, yang udah menikah punya anak. Itu namanya jumlah bertambah. Jadi harta bertambah, jumlah bertambah disebabkan karena silaturahim.
Bahkan walaupun mereka pelaku dosa, dan dosa ini menghalangi rezeki yang datang, tapi kalaupun mereka punya dosa di depan Allah, namun mereka sungguh-sungguh menyambungkan silaturahmi, niscaya harta mereka akan makin berkembang dan jumlah mereka akan bertambah. Nah, jadi kalau Anda merasa rezeki kurang baik, pintu rezeki agak sempit, rasa-rasanya zikir sudah sungguh-sungguh, doa pun sudah sungguh-sungguh, nah coba periksa silaturahmi. Nah, Nabi kita menegaskan dalam hadis ini bahwa silaturahmi ini menambahkan jumlah dan melapangkan rezeki. Di akhir hadisnya Nabi kita kembali menegaskan, wa ma min ahli baitin yatawasaluna fayahtajun. Tidak ada orang yang bersilaturahmi lalu kemudian hidup miskin. Tidak ada orang yang bersilaturahmi lalu hidupnya penuh dengan kebutuhan yang tak tertutupi, alias miskin. Saya dengar Syekh Ruhaili, Sulaiman Ar-Ruhaili saat menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan silaturahmi dengan kemiskinan itu nggak pernah bertemu. Sehingga seseorang hanya ada dalam satu dari dua kemungkinan. Anda bersilaturahmi, kefakiran dan kemiskinan tidak akan mendekati Anda. Atau yang kedua, Anda putuskan silaturahmi sehingga hidup Anda penuh dengan kekurangan, penuh dengan kemiskinan, penuh dengan tanggungan hutang-hutang yang tak terselesaikan. Nah, jadi periksa hubungan silaturahmi. Karena Allah pernah bertanya kepada silaturahmi. Allah bertanya kepada silaturahmi. Allah berfirman, wahai silaturahmi, ada apa denganmu? Silaturahmi mengatakan, inni syakautu ilaika idhal qati'ah. Kurang lebih seperti itu. Ya Allah, aku mengeluh kepadamu daripada diputuskan. Maka Allah menjawab, man wasalaki wasaltu, wa man qata'aki qata'tu. Wahai silaturahmi, siapa yang menyambungkanmu, akan saya sambungkan dengan rahmat-rahmatku. Tapi siapa yang memutuskanmu, akan aku putuskan pula dengan rahmat-rahmatku. Maka putus silaturahmi sangat ampuh memutuskan rahmat-rahmatnya Allah. Dan menyambungkan silaturahmi sangat ampuh menyambungkan Anda dengan rahmat-rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Nah, hadis ini ingat-ingatlah baik-baik, peganglah erat-erat. Saudara, abang dan adik Anda tidak seideal yang Anda inginkan. Mereka ujian bagi Anda. Ada seorang saudara pandai meminjam tapi lupa mengembalikan. Anda kalau nunggu saudara ideal baru bersaudara, Anda gak akan punya saudara. Anda kalau nunggu abang adik saya baik dulu baru saya mau bersaudara, Anda gak akan punya saudara. Saudara kita, abang kita dan adik kita, orang-orang yang diujikan oleh Allah untuk Anda. Ini kalau saya ulangi, kalau Anda nunggu saudara yang sempurna, Anda gak akan pernah punya saudara dalam hidup ini. Maafkan kekurangan mereka, bersabar atas kekurangan mereka agar persaudaraan ini tetap kokoh. Kadang-kadang pegal, ya datang saudara pinjam, nggak kembali, pinjam lagi, yang kemarin aja belum bayar, seolah-olah lupa. Bahkan pegalnya kadang-kadang pinjam uang nggak bayar, tiba-tiba beli barang mewah depan kita. Saya baru ganti handphone misalnya, pegal nggak tuh? 3 kali pinjaman nggak kembali, tiba-tiba beli handphone baru, cash. Jemaah sekalian, kalau hal-hal seperti ini Anda persoalkan, selesai sudah hubungan keluarga. Terus bagaimana? Kalau udah seperti itu, minta ganti daripada Allah. Ya Allah,
saudaraku ini tidak mengganti, berarti kaulah yang mengganti, Allah gantilah. Anda pun kalau sebenarnya jujur, pinjaman saudara yang nggak kembali itu tidak bikin Anda miskin kan? Bikin Anda miskin kan? Ini adik saya pinjam, ini tante saya pinjam, dan itu nggak kembali. Oke, nggak kembali, berapa jumlahnya? Puluhan juta. Oke, Anda jadi miskin kan? Enggak. Jangan salah ya. Kalau hidup Anda tidak lantas jadi miskin, anak-anak Anda tetap sehat, bisa jadi itu semuanya lapang dada Anda atas keluarga yang pinjam tak kembali itu. Jadi jangan sampai persaudaraan itu harganya uang tak kembali itu. Pinjam uang saudara 50 juta tak kembali, ya sudah berhenti bersaudara. Oh Masya Allah, jadi persaudaraan Anda cuma 50 juta harganya, murah sekali. Yang butuh bersaudara bukan mereka, kita yang butuh. Karena kita butuh saudara untuk silaturahmi kita. Ya. Nah, jadi usahakanlah lapang dada dengan kekurangan saudara. Karena tidak semua saudara itu membahagiakan. Banyak saudara itu yang menggelisahkan. Tapi sudah, kalau kebetulan bertemu dengan saudara yang membuat Anda gelisah, membuat Anda kesulitan, mungkin juga menipu Anda, lapang dada aja. Minta kepada Allah apa yang mereka nggak kembalikan. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, di zaman Nabi kita ada 2 orang kakak beradik. Si kakak ini rajin bekerja untuk kebutuhannya dan kebutuhan sang adik. Tapi si adik ini malah nggak tahu bekerja, taunya makan saja. Cuma si adik ini rajin ngaji dengan Nabi kita. Nah, akhirnya si kakak ini mulai tidak lapang dada. Akhirnya dia laporkan adiknya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami kakak beradik, saya saja yang nyari uang. Adik saya ini tahunya cuma makan saja, belajar, makan, belajar, makan, belajar, tidak ikut nyari uang. Kata Nabi SAW, wa hal turzaqu illa bihi. Kata Nabi, rezekimu dibuka oleh Allah karena adik. Ternyata lapang dada kita terhadap keluarga yang modelnya bisa makan tapi nggak bisa kerja itu, kita lapang dada dengan mereka, itu pintu rezeki juga. Terlebih kalau mereka punya kesibukan menuntut ilmu. Nah, jadi setelah orang tua sudah tidak ada, perekat kakak beradik ini udah nggak ada. Dulu sewaktu ada orang tua, pulang kampung bersama, lebaran bersama. Tapi sekarang udah nggak ada orang tua, udah nggak ada kebersamaan itu lagi. Itu jangan sampai terjadi. Ada orang tua kita bersama lebaran, tidak ada orang tua pun usahakan untuk tetap bersama lebaran. Lapangkan dada dalam bersaudara. Karena Nabi kita SAW mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang terus menjaga silaturahmi lalu kemudian hidupnya miskin, hidupnya penuh kebutuhan yang tak tertutup. Tidak mungkin. Miskin, kefakiran itu nggak akan ketemu dengan silaturahmi. Anda seorang abang, sosialnya kita adiklah yang mendatangi abang, tapi tidak lapang dada saja, Anda yang pergi. Alhamdulillah Anda sehat, ya. Anda punya kendaraan, iya. Sudah, Anda saja yang nyamperin, Anda saja yang mendatangi, apa masalahnya? Pahala buat Anda lebih besar. Nah, baiklah jemaah sekalian, inilah 3 pesan mengawali kajian kita. Zikir 1 tadi, zikir 2, dan yang ketiga adalah tentang silaturahmi. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik jemaah sekalian, kajian Madarijus Salikin kita masih berbicara tentang sifat orang-orang munafik. Ya, tentu untuk kita bersih-bersih diri. Bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk membersihkan diri.
Di buku kajian hari ini ada pada halaman 515 paling atas. Adapun pada catatan yang telah dirangkum ada di halaman 10 paling bawah. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang munafik itu apabila keadaan baik ada pada kaum muslimin, mereka bersumpah tentang persaudaraan. Tapi jika keadaan baik ada pada orang kafir, mereka mendatangi mereka sambil berucap, bukankah di antara kita ada hubungan baik? Ini model munafik yang begini. Anda lagi naik jabatan, keuntungan bisnis Anda per hari 500 miliar, banyak yang aku saudara. Masih ingat dulu kita SD. Sebenarnya dia nggak ingin nostalgia SD itu, bukan. Dia hanya ingin dapat uang Anda. Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Akhlaq was-Siyar, beliau mengatakan dunia, maksudnya harta dan jabatan. Yang ada di dalam harta dan jabatan itu cuma dua manusia mental dua. Hanya ada manusia dengan mental dua binatang. Di dalam harta, dunia harta dan dunia jabatan, mayoritas orang yang berada di dunia ini adalah manusia dengan salah satu dari dua mental binatang. Mental pertama kata beliau, manusia musang. Yang kedua manusia anjing. Mohon maaf. Apa manusia musang? Musang itu dalam bahasa Indonesia, musang berbulu domba. Musang terkenal binatang super penipu. Sehingga orang-orang penipu selalu kita bahasakan musang berbulu domba. Maka kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dunia harta dan dunia jabatan, 50% orang di dalam adalah manusia-manusia musang. Manusia penipu. Lalu 5% lagi adalah manusia-manusia, mohon maaf, manusia-manusia anjing. Apa anjing itu? Anjing itu mengguguk sebelum dapat bagian. Guguk, tapi udah dapat bagian baru dia. Artinya apa? Serakah. Jadi ada musang sang penipu dan ada anjing sang serakah. Hanya dua mental binatang inilah yang meramaikan dunia harta dan dunia jabatan. Maka pada ayat 141 surat An-Nisa ini Allah memang udah memotret orang-orang munafik itu. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in asabakum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik itu kata Allah adalah orang-orang yang menunggu keadaan, menunggu peristiwa. Apabila kaum muslimin berada dalam keadaan baik, datanglah orang munafik berlisan manis, bersumpah-sumpah persaudaraan. Kita ini saudara, kita ini satu leting, kita ini satu kampung, kita ini satu alma mater. Tapi ini semuanya hanya bahasa-bahasa indah. Bukan untuk Anda, tapi untuk mendapatkan apa yang Anda miliki, yaitu jabatan atau harta. Maka dunia harta, dunia jabatan, hati-hati. Manusia dengan dua mental binatang ini, manusia dengan mental dua binatang ini, ada di dunia harta dan dunia jabatan. Baik, coba kita lihat tadi ayat 141 surat An-Nisa. Orang munafik itu kata Allah, alladzina yatarabbasuna bikum, mereka selalu menunggu-nunggu keadaan kalian, menunggu-nunggu peristiwa yang terjadi terhadap kalian. Fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum. Apabila Allah memberikan kalian fathun, yaitu kemenangan, mereka mengatakan, bukankah kami bersama dengan kalian? Wa in kana lil kafirina
nasibun qalu alam nastahwil alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Tapi kalau ternyata keuntungan ada pada orang-orang kafir, mereka menjumpai orang kafir, bukankah kami ini berjuang untuk kemenangan kalian, dan kami ini pun menolong kalian dari orang-orang beriman? Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Nanti pada hari kiamat Allah akan memberi keputusan di antara kalian. Ayat ini sangat gamblang menelanjangi karakter orang munafik. Karakter yang pertama, bahwa orang-orang munafik hanya mendekati orang-orang beriman untuk keuntungan duniawi. Orang munafik gak akan dekat dengan orang-orang beriman kalau tidak ada keuntungan duniawi. Kita tidak sedang pemilu kan? Nah, di musim pemilu Islam ini benar-benar keuntungan. Maka Allah berfirman, orang-orang munafik tidak akan ada dekatnya dengan orang-orang yang beriman kecuali untuk keuntungan duniawi. Nah, itu nampak sekali dalam dunia politik. Kalau sudah dekat pemilu misalnya, kita lihat semuanya ramai-ramai menjadi orang yang paling Islam, tapi itu semuanya untuk mendapatkan dunia. Inilah sifat munafik yang pertama dalam ayat ini. Sifat munafik yang kedua dalam ayat ini, betapa dekatnya mereka dengan orang kafir. Saat orang kafir ini memang bisa memenuhi syahwat dunia mereka. Ini kalau orang kafir ini yang menjadi jalan saya untuk kekuasaan, dekat dengan orang kafir tersebut. Tapi dekat dengan orang kafir bukan karena mencintai orang kafirnya, melainkan karena ambisi duniawi ada pada orang kafir tersebut, terpenuhi dengan orang kafir tersebut. Jadi mereka sebenarnya tidak dekat dengan siapapun. Dengan orang beriman tidak dekat kecuali kalau ada untung. Dengan orang kafir pun gak dekat kecuali ada untung. Hanya saja sekarang orang kafir ini yang banyak memberikan keuntungan. Karena orang-orang kafir ini lebih menguasai dunia, baik secara global ataupun mungkin non global. Siapa negara paling kuat? Orang-orang kafir itu. Nah, baiklah jamaah sekalian, hati-hati. Jadi orang-orang yang melihat seseorang hanya untuk dunia ini mental munafik. Lalu jemaah sekalian perhatikan dalam ayat ini, kemenangan orang yang beriman dan kemenangan orang kafir dibahasakan oleh Allah berbeda. Fa in kana lakum fathun, apabila kalian orang-orang yang beriman mendapatkan fathun dari Allah. Fathun yang dimaksud adalah kemenangan. Tentang orang kafir, wa in kana lil kafirina nasibun, tetapi apabila orang kafir itu menang, kemenangan orang beriman dinamakan fathun, kemenangan orang-orang kafir dinamakan dengan nasibun. Sesekali orang beriman ini kalah. Allah gak pernah janji kita menang terus-menerus. Dan itu kegunaannya kadang-kadang lebih besar daripada kita menang. Sekali lagi, kekalahan kita kadang-kadang lebih berguna daripada kemenangan. Kenapa? Di dalam kemenangan muncullah orang munafik yang sangat banyak. Ngaku saudara, ngaku teman, ngaku pembela. Tapi begitu kita kalah, bersihlah barisan umat ini dari orang-orang munafik.
Maka kadang-kadang kekalahan itu lebih berguna daripada kemenangan, karena di dalam kekalahan itu nggak ada orang munafik sama sekali. Saya dalam keadaan miskin, tidak ada orang yang datang menjadi munafik. Tapi ketika saya menjadi orang kaya, muncullah banyak orang-orang munafik. Maka Allah dengan kasih sayangnya, dengan kebijaksaannya, terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah, terkadang kita menang, terkadang kita kalah. Dan ayat ini memberikan isyarat bahwa orang-orang yang beriman, walau kalian beriman, walau kalian bertauhid, tapi Allah nggak akan jamin kalian menang terus-menerus. Tetapi hidup ini 2 hari. Satu hari menang, satu hari kalah. Satu hari Anda naik, satu hari Anda turun. Satu hari Anda untung, satu hari Anda buntung. Kenapa kita harus kadang-kadang jatuh, tapi kadang-kadang naik? Sekali lagi saya katakan, jatuhnya kita kadang-kadang lebih berguna daripada naiknya kita, untuk membersihkan lingkungan dari orang-orang munafik. Kalau Anda terus-menerus menang, untung, kekayaan makin bertambah banyak, lingkaran Anda adalah lingkaran orang yang penuh dengan kemunafikan. Saya punya seorang kawan, jujur, baik sekali orangnya, dan beberapa waktu lalu wafat karena ditipu oleh anak buahnya kurang beberapa miliar. Orang yang paling dipercaya menipu, itu sakit itu. Kalau saya ditipu saingan bisnis saya nggak terlalu sakit karena memang itu saingan. Tapi ketika orang yang paling saya percaya menipu, itu sakit sekali. Dan yang ditipu bukan urusan puluhan juta, ratusan juta, miliaran yang ditipu. Jadinya kawan saya ini mungkin ada gangguan kesehatan dan akhirnya wafat. Tapi tidak lepas dia sakit dari peristiwa tersebut. Jadi maksud saya jamaah sekalian adalah kondisi jayanya kita tidak selalu lebih baik daripada kondisi jatuhnya kita. Sesekali kita perlu jatuh agar kehidupan kita bersih dari orang-orang munafik. Karena saya ketika miskin, saya ngontrak, saya nggak punya kendaraan, nggak punya apa-apa, hidup saya bersih, nggak ada orang munafik di samping saya, nggak ada orang yang pura-pura. Ngaku saudara, ngaku sekampung, ngaku satu alma mater, ngaku satu RT, ngaku satu kajian. Gak ada, semua yang ngaku-ngaku gak ada. Karena yang ngaku-ngaku ini hanya ketika saya sedang naik. Makanya dalam ayat ini Allah berikan satu sinyal bahwa orang beriman terkadang kalian menang, terkadang kalian kalah. Kekalahan kaum mukminin dalam perang Uhud itu jauh lebih baik daripada kemenangan mereka. Karena dengan kekalahan perang Uhud ini benar-benar tersaring, terbongkar munafik itu yang mana orangnya, ketahuan. Baik. Yang menarik jamaah sekalian dari ayat ini, kemenangan orang beriman dibahasakan oleh Allah dengan fathun. Dan kemenangan orang kafir disebutkan oleh Allah dengan nasibun. Kemenangan kaum muslimin dalam penaklukan kota Mekah, Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fathu." Allah juga berfirman, "Inna fatahna laka fatham." Kemenangan Allah sebutkan dengan fath. Allah juga berfirman, "Nasrun minallahi wa fathun qarib." Kemenangan orang beriman selalu dibahasakan oleh Allah dengan fathun. Apa artinya fathun? Fathun itu artinya terbuka. Fatah artinya membuka, fathun artinya terbuka. Kenapa kemenangan orang-orang yang beriman oleh Allah dinamai, diistilahkan dengan fathun? Karena kemenangan orang yang beriman ini membuka hal-hal yang tertutup. Apa saja itu? Pertama,
Kemenangan orang-orang yang beriman pertama membuka hati orang-orang kafir memasuki Islam. Setelah umat Islam menang dalam perang Badar, bukankah orang kafir makin banyak masuk Islam? Setelah kemenangan kaum muslimin menaklukkan kota Mekah, bukankah makin banyak orang masuk Islam? Maka kemenangan kaum muslimin selalu disertai dengan terbukanya jiwa-jiwa yang tertutup. Makanya kemenangan kaum muslimin tidak dibahasakan oleh Allah dengan nasibun, tetapi dengan fathun yang artinya terbuka. Karena kemenangan-kemenangan orang yang beriman selalu disertai dengan terbukanya hal-hal yang tertutup. Terbukanya hal tertutup paling utamanya adalah terbukanya hati untuk hidayah. Dalam kehidupan sehari-hari, kemenangan orang yang beriman selalu membuka hati untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini tiba-tiba bisnis Anda menghasilkan keuntungan 50 miliar. Ketika Allah memberikan Anda keuntungan, Anda orang yang beriman ini dinamakan dengan fathun. Kenapa? Karena dia membuka pintu hati Anda untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kemenangan apapun dalam kehidupan orang-orang kafir tidak akan membuka apapun yang tertutup. Enggak akan membuka pintu hidayah, enggak akan membuka pintu syukur, enggak akan membuka pintu kebenaran. Tapi bagi orang-orang yang beriman, kemenangan-kemenangan mereka adalah fathun, terbuka. Karena kemenangan-kemenangan orang yang beriman selalu membuka hal-hal yang tertutup. Membuka pintu hidayah sehingga orang kafir masuk Islam, membuka pintu syukur bagi orang-orang yang beriman. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah ayat 141 dalam surat An-Nisa tentang sifat orang-orang beriman, bahwa orang munafik, bahwa mereka enggak akan dekat dengan orang beriman kecuali ada keuntungan duniawi. Dan kalau keuntungan duniawi itu adanya pada orang kafir, mereka pun akan sowan, mereka pun akan membungkuk, mereka pun sangat dekat dengan orang kafir. Bahkan pemimpin, berapa pemimpin ya? Pemimpin di Indonesia, di negara manapun, banyak yang sowan kepada orang-orang kafir karena kekuatan duniawi mereka. Dan ini adalah kemunafikan. Sampai-sampai misalnya cium orang kafir, cium tangan orang kafir. Hormati saja kan tidak perlu seperti itu. Tapi ketika orang kafir ini memang menjadi satu keuntungan, jangankan cium, lebih dari itu pun bukan hal yang berat bagi orang munafik. Jadi agamanya orang munafik adalah dunia. Mereka bisa menjadi Islam kalau Islam itu memberikan dunia. Mereka pun tidak segan-segan mendekati orang kafir, melakukan kekufuran kalau disitulah keuntungan duniawi mereka. Maka agama mereka adalah dunia. A'udzubillah. Sampai di sini kajian kita hari ini. Insyaallah akan kita sambung lagi pertemuan yang akan datang dengan sifat-sifat munafik selanjutnya. Baik, bagi jamaah yang hendak bertanya dipersilakan.
Bagaimana cara yang benar jika kita masbuk ketinggalan dalam salat jenazah, imam belum selesai? Salat jenazah tidak seperti hukum salat 5 waktu. Nah, kalau Anda masbuk dalam salat jenazah, Anda boleh menambahkan kekurangan dan Anda boleh berhenti sampai di mana imam. Misalnya imam, Anda dapatkan bersama imam 2 takbir. Begitu imam salam, Anda salam boleh. Atau begitu imam salam, Anda lanjutkan lagi boleh juga. Karena hakikat dari salat jenazah adalah mendoakan jenazah. Mendoakan jenazah. Maka urutannya urutan seperti urutan doa. Urutan doa yang pertama memuji, yang kedua adalah sholawat, yang ketiga adalah meminta. Maka di takbir pertama Anda memuji Allah dengan pujian terbaik, yaitu Al-Fatihah. Pada takbir yang kedua Anda membacakan sholawat, yang ketiga Anda doa, dan yang keempat pun Anda berdoa. Jadi kalau Anda masbuk, Anda punya 2 pilihan. Anda boleh menyempurnakan yang tertinggal, dan Anda pun boleh salam bersama imam. Assalamualaikum, Anda ikut. Atau Anda sambung juga boleh. Karena ini tidak seperti sholat yang memang harus digenapkan rakaatnya. Kalau rakaatnya nggak genap, nggak sah. Nggak seperti itu. Nah, begitu Anda udah berdoa, ya sudah, itu tujuannya sholat jenazah. Ya tentu yang terbaik Anda sempurnakan ya. Begitu imam udah selesai, Anda sempurnakan lagi takbir ketiga atau takbir keempat, atau Anda sempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Saya bagian dari petugas amil zakat di UPZ Basnas, dan saya adalah salah satu pembayar zakat mal. Karena mendekati lebaran kemarin saya pulang kampung, sehingga unit pengumpulan zakat lanjutkan oleh rekan kami yang lain, dibantu oleh pengurus masjid yang lain. Ada penerimaan infak, zakat fitrah dan zakat mal. Setelah saya balik dari kampung, saya tanyakan distribusi zakat, dan ternyata sebagian hasil pengumpulan dialokasikan untuk pembangunan masjid. Semua infak dan zakat mal dialokasikan untuk rencana pembangunan masjid. Yang saya tanyakan karena saya tahu bahwa zakat baik fitrah dan zakat mal tidak boleh digunakan untuk membangun masjid, karena zakat adalah hak fuqara dan masakin. Apa yang harus kami lakukan dengan zakat yang sudah salah alokasi tadi untuk pembangunan masjid ini? Karena kalau kami harus menyesuaikan zakat tadinya alokasi masjid, apakah masih boleh kami bagian kepada terutama zakat fitrah? Nah, kalau pembagian zakat fitrah setelah selesai sholat itu boleh. Selesai sholat baru dibagi pembagian. Jangan mengeluarkan. Kalau mengeluarkan nggak boleh. Mengeluarkan zakat fitrah beda hukum dengan menyalurkan. Kalau mengeluarkan zakat fitrah wajib sebelum sholat. Adapun distribusi dan pembagiannya tentu lebih cepat lebih baik. Tapi kalau misalnya setelah selesai sholat dilanjutkan distribusi, tidak jadi masalah. Tujuannya zakat fitrah agar di hari lebaran itu tidak ada fakir miskin yang meminta-minta. Jadi kalau kami harus distribusikan uang zakat yang tadinya untuk alokasi, apakah masih boleh kami bagikan sekarang, terutama zakat fitrah? Iya. Darurat Anda boleh membagikan zakat fitrah sekarang. Kalau ngeluarin udah nggak bisa. Tapi kalau membagikan zakat fitrah yang belum terbagikan, silahkan dibagikan. Walaupun itu sudah syarat, tapi tidak ada pilihan lain lagi. Apakah zakat mal yang sudah diterima oleh amil resmi langsung dibagikan, atau boleh disalurkan disesuaikan waktu kebutuhan mustahik? Tidak, langsung diberikan kepada mustahik. Begitu sudah ada zakat,
mustahil dikumpulkan dan dibagi-bagikan. Nah, jangan tunggu dulu ada orang miskin datang baru dibagi, tidak. Kita yang nyari orang miskinnya. Kita cari, kita data orang miskinnya, nanti disalurkan kepada mereka. Apakah muzaki yang sekaligus petugas amil boleh menjadi bagian dari zakat yang dikumpulkan? Boleh. Saya muzaki dan saya sebagai amil, bolehkah saya ngambil bagian? Ngambil bagian sebagai amil boleh. Walaupun kita di saat yang sama berzakat. Karena bagian zakat kita adalah sebagai amil. Bolehkah itu? Jawabannya boleh. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.